Yang akan kita bahas pertama kali ini tentang kebutuhan. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas mengenai kebutuhan. Yang pertama ada pengertian kebutuhan manusia, yang kedua ada jenis-jenis kebutuhan manusia, yang ketiga ada faktor yang memengaruhi kebutuhan, dan yang keempat ada alat pemuas kebutuhan. Yang kebutuhan manusia, jadi pasti kalian pernah dong menginginkan sesuatu, atau misalnya kalian tuh lagi butuh sesuatu. Contohnya si anak kecil ini nih, dia lagi mikirin tentang PS5, sepeda, dan ice cream. Itu kira-kira sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh si anak kecil ini? Kalian harus tahu dulu pengertian dari kebutuhan itu apa. Jadi, kebutuhan manusia adalah hal-hal yang diperlukan manusia, baik berupa barang atau jasa, yang dapat memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, kebutuhan manusia ini merupakan hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang dibutuhkan, bukan cuma diinginkan aja ya, untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya supaya hidupnya ini dapat terus berlangsung gitu. Nah, yang kedua ada jenis-jenis kebutuhan manusia. Kira-kira apa aja sih jenis-jenis kebutuhan manusia? Yuk kita bahas satu-satu. Jenis kebutuhan yang pertama ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Ini terbagi menjadi 3, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup secara layak. Jadi benar-benar utama, benar-benar penting yang harus dimiliki oleh manusia. Contohnya ada rumah, makanan, dan pakaian, atau lebih sering dikenal sebagai sandang, pangan, dan papan. Lalu ada kebutuhan sekunder, ini untuk menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Kaitannya dengan rekreasi, hiburan mungkin juga bisa. Nah, contohnya di sini ada televisi, ada game player, sama ada jajanan. Jadi kalian pasti senang dong melakukan aktivitas seperti di atas itu kan, nonton TV, jajan, atau main game. Nah, itu adalah termasuk sebagai kebutuhan sekunder. Terus ada kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan tersier ini menciptakan atau meningkatkan harga diri atau gengsi. Jadi kaitan dengan segala sesuatu hal yang bersifat mewah. Contohnya ada perhiasan, mobil mewah, dan rumah mewah. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Ini dibagi menjadi 2, ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang, ini pemenuhannya harus saat itu juga atau harus segera dipenuhi. Contohnya saat seseorang sedang lapar, jadi dia harus makan, atau saat seseorang sedang sakit. Berarti yang dibutuhkan saat itu adalah obat agar dia lekas sembuh. Nah, kalau kebutuhan yang akan datang nih, pemenuhannya bisa nanti-nanti atau nggak harus saat itu juga. Contohnya seperti menabung. Menabung kan ini bisa nanti-nanti lagi ya. Jadi kalian harus menyempatkan kebutuhan primer kalian dulu, yang utama dulu, baru boleh sempetin nabung gitu. Lalu ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ini dibagi menjadi 2 juga. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani ini berkaitan dengan kebutuhan fisik atau tubuh manusia. Ini digunakan untuk memelihara, melindungi, atau membangun fisik atau tubuh manusia. Contohnya seperti pakaian, alat olahraga, lalu ada makanan, dan lain-lain yang berkaitan dengan tubuh manusia. Kalau kebutuhan rohani ini berkaitan dengan psikis atau jiwa dari manusia. Contohnya, ini ada tempat ibadah dan tempat rekreasi. Atau misalnya ikut nonton konser, boleh. Itu termasuk ke dalam kebutuhan rohani. Kebutuhan berdasarkan subjeknya atau untuk siapa sih kebutuhan ini? Ya, ada 2 nih, ada kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif. Kalau kebutuhan individual ini untuk kebutuhan seseorang. Contohnya ada peralatan mandi, kosmetik, peralatan makan, lalu ada kendaraan misalnya. Nah, yang kedua ada kebutuhan kolektif. Ini untuk
kebutuhan sekelompok orang atau golongan masyarakat. Contohnya ada jalan raya, jalan tol, jembatan, puskesmas, rumah sakit, bahkan sekolah, seperti itu. Faktor yang memengaruhi kebutuhan manusia. Jadi ada beberapa faktor, di antara ada 4 faktor. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada faktor fisik. Di faktor fisik ini dibedain berdasarkan contohnya jenis kelamin. Jadi kebutuhan antara laki-laki dan perempuan itu kan pasti berbeda. Seperti yang ada di gambar, perempuan itu membutuhkan kebaya, sedangkan laki-laki membutuhkan jas. Ini dilihat dari fisiknya ya. Tuh. Faktor ekonomi, jadi dibedain berdasarkan tingkat kekayaan dari seseorang atau kelompok. Nih ya, jadi antara orang yang tidak mampu dengan orang yang berkecukupan atau orang yang berlebih. Contohnya seperti gambar ini. Gambar yang atas menunjukkan bahwa orang tidak mampu atau orang kurang mampu sangat membutuhkan sembako yang sedang dibagi-bagikan seperti gambar. Sedangkan kalau orang yang berkecukupan atau berlebih ini membutuhkan segala sesuatu hal yang dirasa bisa meningkatkan kegengsiannya mereka. Jadi bukan kebutuhan primer bagi mereka. Jadi pemenuhan ini lebih ke kebutuhan tersier. Faktor sosial budaya ini identik dengan pekerjaan. Ya, jadi di sini ada contohnya. Ya, sebelah kiri ini adalah kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang yang bekerja di kantoran. Sedangkan kalau yang sebelah kanan adalah kebutuhan atau peralatan yang dibutuhkan oleh petani yang bekerja di sawah. Jadi berbeda ya ini kebutuhannya. Nggak mungkin dong orang kantoran membutuhkan pacul, arit, segala macam. Dan begitu pula dengan petani. Nggak mungkin kan membutuhkan seperti misalnya laptop untuk bekerja di sawah, atau misalnya pensil untuk bekerja di sawah juga, nggak mungkin itu. Yang terakhir ada faktor alam, ini berdasarkan letak geografis, cuaca, dan iklimnya. Lihat dari gambar, ini ada perahu dan orang-orang yang menggunakan jaket tebal. Perahu digunakan oleh orang-orang pesisir pantai untuk sebagai transportasi atau sebagai mata pencahariannya dia. Jadi orang-orang yang tinggal di pesisir pantai membutuhkan perahu nih untuk transportasinya mereka. Sedangkan kalau yang di gambar bawah ini adalah orang-orang yang tinggal di iklim yang dingin atau cuaca yang sangat dingin. Jadi mereka membutuhkan jaket yang sangat tebal untuk melindungi dirinya dari cuaca dingin.